Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana untuk kabar hari ini? Semuanya apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini semuanya sehat. Dalam mengikuti pelajaran ini mudah nanti dapat berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai belajaran, alangkah baiknya ayah absen dulu. Untuk hari ini apakah masuk semua anak-anak? Masuk semua ya. Jadi 19 anak alhamdulillah bisa masuk semua. Dan mari pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Arul. Silakan Mas Arul. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Arul sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini nantinya kita semua anak sekalian mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Ya baik anak-anak, sekarang bisa kita lanjutkan untuk belajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, kita sekarang akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat tentunya ya anak ya, iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga, itu iman kepada kitab-kitab Allah. Terus hukum mengimani kitab Allah itu apa hukumnya? Wajib. Wajib. Nah, jadi kita mengimani kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas kembali pada kesempatan siang hari ini yang nanti kita akan ulas kembali tentang beriman pada kitab Allah. Terus yang kedua mengenal kitab Allah, yang ketiga meyakini kitab-kitab Allah. Kalau kitab Allah itu ada berapa sih? Ada empat. Apa saja? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Ada 4 kitab. Nah, ini ada gambar 4 kitab ya. Kita ulas kembali. Ini ada 4 gambar kitab. Yang pertama gambar kitab apa? Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab Al-Quran. Itu ada 4 kitab. Katanya sama Sailin. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Musa. Betul ya? Saya tanya yang kedua kitab Zabur. Atus. Kitab Zabur itu kepada Nabi siapa? Atus. Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Arul, kitab Injil itu diturunkan pada Nabi siapa? Arul? Nabi Isa alaihissalam. Alaihi salam. Yang terakhir ini kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Kitab Al-Quran itu diturunkan pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus masih paham semua. Kita lanjutkan. Ya, setelah kita belajar yang pada pertemuan ketiga, ya, tujuan pelajaran kita
Yang pertama nanti dapat menjelaskan mana iman kepada kitab-kitab Allah secara benar. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dapat menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang keempat, dapat menentukan nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Yang kelima, dapat menjelaskan tentang isi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu tujuan kita dalam mempelajari materi tentang kitab-kitab Allah pada siang hari ini. Nah, selanjutnya saya terangkan kembali materi kita biar lebih paham, karena ini adalah pertemuan yang ketiga. Saya ulas kembali tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib meyakini, mengimani, kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril. Nah, jadi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu melalui perantara malaikat Jibril sebagai yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, artinya kata Taurat apa secara bahasa? Syariat atau perintah. Syariat atau perintah. Itu arti kitab Taurat, syariat atau perintah. Nah, isinya apa saja? Yang pertama, isi dari kitab Taurat tentang keyakinan untuk menyembah Allah, dan ada larangan. Larangan untuk apa dalam isi kitab Taurat? Larangan untuk menyembah berhala. Itu jadi dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan, sudah diterangkan ada larangan manusia itu untuk menyembah berhala. Tuh. Di samping itu, isi kitab Taurat itu juga berisi tentang kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya betul, atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu isi dari kitab Taurat. Terus yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, secara bahasa Zabur itu artinya apa? Tulisan. Tulisan. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Nah, terus isi dari kitab Zabur itu berisi tentang beberapa zikir, ya, zikir-zikir. Terus pengajaran, hikmah. Nah, itu. Terus kitab Zabur itu diturunkan sebagai petunjuk bagi siapa? Bani Israil. Jadi kitab Zabur itu diturunkan yang dijadikan sebagai petunjuk khusus bagi Bani Israil. Nah, itu kitab Zabur. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga dan keempat. Kitab yang ketiga dan kitab yang keempat. Kitab yang ketiga itu kitab apa? Injil. Kitab Injil. Kitab Injil. Injil secara bahasa itu artinya apa? Kabar gembira. Gembira. Secara bahasa kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi Salam. Tuh. Terus bahasa yang digunakan pada kitab Injil Luqman apa? Luqman.
bahasa Yunani. Betul ya? Jadi bahasa yang digunakan dalam kitab Injil adalah bahasa Yunani. Bagus. Terus sekarang isinya, kitab Injil itu berisi apa saja sih? Nah, kita bagi bareng-bareng. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kitab Injil itu isinya tentang ajaran-ajaran yang mana ajaran tersebut adalah ajaran membenarkan tentang adanya kitab-kitab terdahulu. Berarti kitab apa sebelum kitab Injil? Kitab Taurat dan kitab Zabur. Jadi artinya kitab Taurat dan kitab Zabur itu dibenarkan oleh kitab Injil. Terus yang keempat, kitab Al-Quran. Siapa yang tahu artinya Al-Quran secara bahasa? Tunjuk diri. Ya, si Atus. Baca. Jadi secara bahasa Al-Quran itu artinya tanya lagi, kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran. Terus bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran bahasa apa dia? Bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu bahasanya menggunakan bahasa Arab. Adapun isi tentang kitab Al-Quran, ya silakan dibaca bareng-bareng isi kitab Al-Quran. Akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Nah itu adalah isi dari kitab Al-Quran. Ada akidah dan keimanan, ada ibadah, ada penciptaan manusia, ada kisah-kisah, dari kisah Nabi, kisah Rasul, kisah sahabat dan lain-lain. Juga isinya tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, petunjuk dalam bermasyarakat. Nah itu semua terdapat di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran isinya kompleks, sangat luas. Jadi semua ada di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat Islam, umat manusia. Jadi kita yakin, kita harus yakin dengan adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dan fungsinya kitab itu untuk apa? Sebagai pedoman hidup, pedoman hidup bagi manusia, supaya kehidupannya baik, tidak melakukan hal-hal yang maksiat dan seterusnya. Nah itu bahwa kitab itu dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Tuh. Dan kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sebagai manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama mempercayai adanya 4 kitab Allah. Kita harus percaya adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, adanya kitab Zabur, dan adanya kitab Al-Quran. Kita harus percaya, wajib percaya. Terus yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah. Kita harus percaya bahwa semua kitab yang diturunkan pada para nabi dan rasul itu datangnya dari Allah. Tidak ada nabi yang
membuat kita, tidak ada manusia yang membuat kita, malaikat juga tidak membuat kita. Jadi semua itu datangnya dari Allah. Terus yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab terdahulu dalam Al-Quran. Membenarkan, kita harus membenarkan. Jadi di dalam Al-Quran tentang adanya kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Terus yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi kita harus mengamalkan hukum-hukum yang ada. Oke, hukum apa saja yang ada di dalam Al-Quran, kita sebagai manusia wajib untuk mengamalkan. Paham ya? Sekarang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman, apa hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur. Jadi kita harus sadar, kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat sayang kepada kita. Jadi sehingga kita itu wajib bersyukur. Jadi segala nikmat yang kita terima itu datangnya dari Allah, kita harus wajib bersyukur. Minimal kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itu kita sudah bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu sebagai hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Kita harus yakin bahwa Islam itu bukan agama bagi seluruh umat manusia. Karena apa? Islam itu adalah agama yang menyelamatkan. Ya, Islam itu agama yang menyelamatkan. Nah, sekarang setelah saya terangkan materi dari awal sampai tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oh ya, silakan Mas Mek. Kisah-kisah Nabi dalam isi kitab Allah. Oh ya, tadi sudah jelas mungkin ya. Kisah-kisah Nabi dan Rasul itu termasuk dalam salah satu isi dari kitab Al-Quran. Ya, Mek ya, paham Mek? Ya, bagus. Ini ada lagi yang belum jelas, perlu dibilang. Oh ya, silakan Mas Arul. Surat yang pertama kali turun surat apa Pak? Oh ya, dalam Al-Quran ya, nanti Pak Guru Buka menyampaikan. Dalam Al-Quran, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sampai akhir ayat 5. Nah, itu surat yang pertama kali turun, Mas Arul. Paham? Ya, bagus. Cukup ya. Sekarang anak-anak kelas saya beri tugas untuk menjodohkan kartu materi yang diterima dalam undian dengan kitab Allah yang sesuai. Jadi ini nanti adalah kartu materi. Akan ada bagikan, mungkin tidak bagian semua tidak apa-apa ya. Nanti ini akan ada bagikan satu persatu. Setelah saya bagikan, nanti diamati dulu 1 menit diamati. Setelah anak sekalian mengamati kartu materi yang diterima, nanti saya panggil urutan dari kelompok 1, 2, 3 untuk menjodohkan dengan nama kitab yang sudah ditempel di depan. Jodohkan, ditempelkan menggunakan lem. Nah, sekarang saya bagikan dulu. Kelompok ini saya beri 3 saja dulu. Kelompok ini saya beri 3 dulu. Ini juga 3.
itu kartu materi yang sudah saya bagi diamati dulu 1 menit. Setelah 1 menit nanti dibawa maju untuk ditempelkan. Tapi saya kasih agak dulu nanti ya. Saya panggil urut dari kelompok 1. Nanti ditempelkan menggunakan lem. Tempelkan pada nama kitab yang sesuai. Apa kitab Al-Quran, apa kitab Injil, apa kitab Zabur, apa kitab Taurat. Ya silakan sekarang diamati 1 menit dulu. Sudah cukup? Sudah paham dengan kartu materinya? Nah sekarang silakan kalau sudah paham siap untuk menempel, urut dari kelompok sini maju dulu. Tempelkan. Nah, keren. Dari atas tempelnya nggih, main angkot terkanisor. Sudah dapat semua. Sekarang silakan kelompok 2 maju menempelkan kartu materinya. Sekarang kelompok 3 maju. Bagus, sudah semua ya. Kartu materi yang diterima anak kalian sudah ditempel di kitab Al-Quran, di kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Taurat. Nah, setelah saya amati, ternyata kartu materi yang diterima setelah ditempelkan itu cocok semua. Ya, tepuk tangan untuk anak sekalian. Jadi materi yang ditempel di kitab Al-Quran semuanya cocok sesuai. Yang ditempel pada kitab Injil yang cocok sesuai, yang ditempel di kitab Zabur yang cocok sesuai, dan yang ditempel pada kitab Taurat juga sesuai. Bagus, berarti sudah paham. Nah, sekarang setelah kita mencocokkan, kita menempelkan kartu materi dengan kitab yang sesuai dengan materinya. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Ya, sekarang diskusi kelompok. Bahwa kelompok dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti materinya akan saya bagikan, didiskusikan tentang isi dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Setelah itu diskusi selesai, nanti dipaparkan di depan kelas. Nah, sekarang saya berikan materinya. Silakan sekarang didiskusikan pada kelompoknya masing-masing selama 3 menit. Silakan diskusikan semuanya mikir bareng, kita sama dalam diskusi.
Sudah selesai diskusinya? Ya, cepat ya. Kalau sudah selesai, sekarang silakan dipaparkan perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2. Maju, kelompok 1 nanti diwakili oleh Mbak Ana, kelompok 2 diwakili oleh Mas Dika. Membacakannya yang keras, ya. Yuk, maju dari kelompok 1. Sebelumnya tepuk tangan untuk kelompok 1. Sini. Nah, yang keras. Yuk, kelompok 1 silakan dibacakan. Yuk. Diskusi kelompok 1. Diskusi kelompok tentang isi dan kitab Allah satu kitab Taurat. Isi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyembah berhala. Allah juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kitab tersebut berisi tentang beberapa zikir pengajaran hikmah. Kitab tersebut merupakan petunjuk atau dari Allah maupun Israel. 3. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang dapat pada kitab-kitab sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah keimanan dan ciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia zaman awal dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Itu hasil diskusi kelompok 1 sudah dibacakan. Oke, sudah bagus. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan maju untuk pertanyaan. Mas Dika, tepuk tangan untuk Mas Dika. Keras. Hasil diskusi kelompok 2. Diskusi kelompok tentang isi kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. 2. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. 3. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, masyarakat dan bernegara. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ya, baik, itu hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, ternyata diskusinya sudah bagus dan sesuai apa yang kita harapkan. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan kesimpulan. Ya, kita simpulkan bersama-sama pelajaran materi kita pada kesempatan hari ini tentang iman pada kitab Allah. Bahwa iman kepada kitab Allah artinya percaya adanya kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kita harus percaya dan adanya kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah hukumnya wajib. Kitab Allah yang wajib kita imani jumlahnya ada berapa? 4. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur artinya tulisan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu materi atau kesimpulan kita pada materi iman pada kitab Allah yang pada pertemuan siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini nantinya mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat
baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu. Baik. Sebelum pelajaran ini saya tutup, saya kasih evaluasi, saya kasih soal. Silakan nanti dibawa pulang dikerjakan dan besok dikumpulkan sebagai bahan evaluasi untuk penilaian Pak Guru. Ya, nanti soalnya saya berikan. Nah, ini silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan besok. Nah, itu dikerjakan, terus dikumpulkan besok ya. Nah, baik anak-anak, ini karena pelajaran kita pada siang hari ini sudah cukup. Alhamdulillah sampai pada hari ini sudah paham semua tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Itu yang selanjutnya, mari pelajaran kita pada siang hari ini kita tutup bersama dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi